pada hari ini. Saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Jangan menerbit salah minum, karena bahaya buat tulang susuk. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gua kehausan. Itu terlalu PKI, kakak juta juga dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya, bikin persembahyan bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tapi saat asal main tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Tahukah kamu bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper. Jika main sosmed, semuanya datang dari rumahku. Tempatku kenyang dengan I love you. Kita di keluarga makin cakap digital dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you, I love you. Kita di keluarga makin cakap digital dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia dari Indonesia. We are very super happy family dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Keluarga makin cakap digital. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, itu menjadi sebuah harapan juga. Semoga dimulai dari hari ini dengan teman-teman OMK, suster, prakter, bapak ibu semua yang hadir di sini, kita bisa menjadi contoh ke keluarga kita masing-masing dulu, baru kita sebarkan di seluruh masyarakat di paroki masing-masing, begitu ya. Dan mudah-mudahan satu Indonesia, terutama umat Katoliknya, keluarganya makin cakap apa? Waduh, makin cakap apa? Digital. Betul sekali. Oke, baiklah. Untuk melanjutkan acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga ada yang ikut secara virtual.
Jadi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah juga atas kehadiran dari Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto. Selamat siang, selamat bergabung. Beliau adalah Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kemudian kita juga mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Romo Frans Kristi Adi Prasetyo, Sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. Gimana Romo? Oh ini Romo, halo. Ya. Kemudian kita juga mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Gaudensius Suhardi, Direktur Utama Media Indonesia. Bapak, terima kasih atas waktunya. Kemudian juga Ibu Lisa Esti Puji Hartati, dosen ilmu komunikasi Unika Atmajaya. Selamat datang. Baik, kemudian kepada Mas Tony Momen, founder Dampak Kreatif Indonesia. Nggak ada kosong, kamu ngana. Jauh-jauh langsung dari Makassar, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan tentunya untuk para peserta dan semua yang hadir di sini, selamat datang. Dan saya punya sedikit yel-yel. Jadi kalau saya bilang literasi digital, mungkin boleh semuanya berdiri kali ya. Mohon maaf nih, berdiri dulu coba. Wih, cepet ya kalau disuruh berdiri ya. Oke, coba kalau saya suruh pimpin doa, cepet juga kan ya? Oke, kelihatan nggak ya? Saya mungkin boleh punten naik sebentar. Saya bikin gini aja Pak, kayak salam olahraga kayak gitu kan. Cerdas, bijak, sebelah sini, dalam bermedia sosial. Ceritanya scrolling gitu ya. Udah emang gitu Pak. Yang ketiga biasanya komedi ya. Iya, ya. Oke bisa ya. Literasi digital, cerdas, bijak, bermedia sosial. Oh, enggak gini ini duit. Ini duit. Antara duit sama sarangil. Oke, ceritanya scrolling. Tiga kayak gitu siap ya bisa ya. Oke, sekali lagi ya. Kita coba. Literasi digital, cerdas, bijak, dalam bersosial media. Ada dalamnya. Ya, kayak dalam Yesus kita bersaudara. Sambungin aja terus ya kan. Coba masuk ya, oke? Cerdas dan bijak dalam bermedia sosial, oke? Oke. Siap, kamera rolling. 3, 2, 1, action. Literasi digital, cerdas, bijak dalam bersosial media. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, sudah memulainya dengan luar biasa semangat dan supaya acara kita siang hari ini semakin lancar dan juga diberikan perlindungan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh Romo Stephen Lalu. Kami persilakan Romo. Sebelum berdoa atas nama KWI, Kominfo, dan Uskupan Agung Jakarta, kami sambut kehadiran Anda semua dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Luar biasa, hari ini banyak yang hadir. Ya. Untuk mengawali acara ini, mari kita semua hening sejenak. Kita awali acara dengan doa yang akan dibawakan dalam keyakinan Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami semua bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami perkembangan teknologi yang membuat kami hidup semakin mudah dan semakin produktif. Engkau membuat kami mampu mengisi hari-hari hidup kami dengan karya-karya kami, dibantu oleh teknologi yang hidup, teknologi yang dekat dengan kami. Tetapi kami semua sadar bahwa sebagai manusia, kami semua harus belajar dan terus mempelajari teknologi itu, supaya kami tidak diperdayakan oleh teknologi, tapi justru mampu menjadi tuan atas teknologi, menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik, dengan bijak dan cakap. Hari ini kami terkumpul di sini untuk belajar bersama. Kami mohon Engkau memberkati kami,
memberkati acara ini, para pembicara, semua yang turut terlibat dalam acara ini. Semoga Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, memberkati kami semua, memberkati tempat ini, agar semuanya boleh berlangsung dengan baik, karena Engkau sungguh melindungi kami, hadir bersama dengan kami. Berikanlah kepada kami rahmat kebijaksanaan, kegembiraan, sukacita, dan persaudaraan dalam kesempatan acara ini. Berkat-Mu Tuhan kami mohon, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dan Informatika Republik Indonesia yang hadir secara virtual, kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto. Selamat siang semua. Sebelum kita mulai, cek dulu kira-kira suara bisa didengar dengan baik. Bisa Pak, aman. Aman, terima kasih. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati. Prof. Stephen Lalu, Sekretaris Eksekutif Komsos KWI, dan kami sapa juga Romo Frans Aji Prasetyo, Sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. Dan tidak lupa, hari ini kita hadir para narasumber yang luar biasa. Pak Gaudensius Soehardi, beliau adalah Dirut Media Indonesia. Rekan-rekan muda harus paham dan menggali ilmu dari beliau. Tidak lupa kami menyapa Ibu Lisa Esti Pujian Tasi, beliau adalah dosen Unika Atmajaya, juga Pak Sony Mongan, beliau ini founder Dampak Kreatif Indonesia. Ini startup juga ini tampaknya. Serta kepada moderator kita Bapak Jose Yusuf Marwoto, dan tentunya MC kita Mbak Feli ya. Terima kasih dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan muda, pastor, suster, frater, Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Kami atas nama Kementerian Kominfo berterima kasih atas kolaborasi yang dilakukan. Dan puji syukur kita bisa berkumpul pada siang hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan literasi digital bersama KWI Keuskupan Agung Jakarta. Temanya singkat, padat, cerdas, dan bijak bermedia sosial. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung hari ini karena sedang ada acara di Bali terkait, ini juga kegiatan anak muda tapi terkait dengan inovasi. Anak-anak muda sekarang pada saat kuliah dan lulus, mereka bukan hanya berjuang untuk mencari kerja, tapi semenjak kuliah mereka sudah membangun usahanya, seperti membangun usaha rintisan atau startup, atau bisa juga UMKM. Nah, yang menarik adalah, mari kita di era digital saat ini, kita merasakan pada saat pandemi berbagai kendala kita hadapi, tapi bersyukur kita ada teknologi informasi atau teknologi digital yang memungkinkan kita tetap bisa melakukan interaksi, komunikasi, aktivitas sebagaimana layaknya dalam kondisi sehari-hari. Walaupun saat pandemi kita tidak mungkin melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, rekan-rekan muda sekalian, ini tentunya sangat memberikan tantangan ya. Apalagi saat ini kita memasuki era digital yang sangat cepat. Nah, rekan-rekan, teknologi itu tidak hanya kita adopsi, tapi yang paling penting, bagaimana memberikan nilai tambah kepada kita semua. Memang ada banyak cara, ada kita bisa melakukan usaha ekonomi, menjadi entrepreneur ya, tapi memanfaatkan teknologi digital. Maka banyak akan juga yang melakukan aktivitas kreatif
di ruang digital, dan itu menjadi nilai tambah dan juga memberikan pendapatan bagi rekan-rekan muda. Tidak sedikit usaha rintisan terkait dengan anak-anak muda itu meningkat dan menjadi, kalau kami menyebutnya, unicorn, atau bahkan ada 1-2 company sudah menjadi dekakorn. Mereka memulai semenjak dini. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini, selain kita membahas terkait bagaimana peran kita untuk sosial media agar berisi konten-konten yang positif, yang membangun, yang memberikan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, juga tidak lupa sosial media juga bisa diisi dengan konten positif untuk membangun kemampuan kita anak-anak muda untuk membangun usahanya. Nah, nanti kita akan santai ya, mendapat masukan terkait literasi digital. Nah, yang perlu dicatat, kita belajar mengenai teknologi digital itu perlu kehati-hatian. Oleh karena itu ada 4 pilar terkait dengan literasi digital yang perlu dicamkan oleh kita semua. Pertama, bagaimana kita memahami teknologi yang berlaku atau berada di balik dari teknologi digital itu. Kita menguasainya, itu termasuk dalam kecakapan digital atau digital skill. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan keamanan digital atau digital safety. Karena saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan dari ruang digital tersebut, baik sifatnya cybercrime atau berisi berita-berita tidak benar, ataupun juga berbagai perundungan atau bullying ataupun tindakan yang tidak sesuai. Nah, selain itu yang perlu kita pahami adalah, ini bagi saya lebih penting malah daripada faktor kecakapan digital dan keamanan digital, yaitu budaya digital dan etika digital. Nah, bagaimana kita mengisi ruang digital itu dengan nilai-nilai luhur dari kebangsaan kita, kemudian juga berisi konten-konten positif sesuai dengan tata krama yang berada di dalam negara kesatuan Indonesia. Ingat, kita seringkali merasa berbeda di ruang digital, padahal ruang digital adalah sama dan identik dengan ruang fisik, ya. Manakala kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum, maka tuntutannya atau peraturan hukum yang berlaku akan sama dengan di ruang fisik. Jadi bagi mereka yang melakukan kriminal, misalnya di ruang digital, tentu akan mengalami atau mendapat hukuman sebagaimana layaknya di ruang fisik. Jadi hati-hati bila mana melakukan kejahatan di dunia digital, tuntutannya akan sama. Nah, rekan-rekan muda semua, Bapak Ibu, mari kita perbanyak konten-konten positif. Dari sisi agama, saya sangat mendorong semoga berbagai konten terkait dengan Katolik yang dilakukan oleh rekan-rekan muda, didorong oleh para mentornya, mungkin ada suster, ada frater, ada suster, ada pastor juga, silakan mendorong rekan-rekan muda ini untuk terus berkreasi dengan kreativitasnya. Tidak kalah penting, siapa tahu rekan-rekan muda yang meng-create konten ini berhasil menciptakan sebuah usaha rintisan, startup, terkait apa? Terkait media sosial dan konten-kontennya. Terkait apa? Mungkin ada yang membangun dengan suatu kreatif, bermain dengan digital kreatif, pembuatan film, klip, grafik, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah usaha tidak hanya saat ini, tapi bisa ke masa depan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, walaupun literasi digital ini singkat, setengah hari, tapi kami harapkan rekan-rekan semua terus menggaungkan literasi digital dan membangun usaha di ruang digital. Akhir kata, saya selaku Direktur Pemberdayaan Informatika ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Kepada KWI terima kasih. Mari kita kontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang makin cakap digital. Terima kasih dan selamat mengikuti acara literasi digital. Terima kasih banyak Bapak Boni atas kesempatannya. Pertama-tama saya mau menyapa para pemeran utama di dalam acara ini, yaitu teman-teman muda semuanya. Teman-teman muda, selamat siang. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, kenyang ya. Apa kabar lagi? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, meskipun saldo rekeningnya sedikit tetap luar biasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, teman-teman muda yang terkasih, lalu kemudian saya akan menyapa para tamu. Tentu Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto sebagai Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang saya hormati. Para narasumber yang saya hormati, Bapak Gaudensius Suwardi, Direktur Utama Media Indonesia. Lalu sahabat saya yang sedang berulang tahun hari ini, Pak Esti Pujiartanti, dosen ilmu komunikasi Universitas Padaya, dan saudara Sony Mongan, founder Dampak Kreatif Indonesia, teman-teman semuanya dari Komisi Komsos KWI, ada Romo Stephen, teman-teman dari Komisi Komsos KAJ, dan tentu saja semua orang muda dan para suster, pastor yang ada di sini, ada Romo Tanto, ada Romo Hari di sana, dan juga para frater mungkin yang juga datang pada kesempatan kali ini. Selamat siang semuanya. Dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta tadi pagi ke Pastoran Unio di Keramat, driver ojek online itu memutar lagu Jiwa yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Saya mau nyanyi tapi pales, saya setelkan aja dari sini ya. Udah ada organisasi nih Romo. Jangan Pak. Jadi Bapak yang malu bukan saya. Begitu dingin dunia yang kau huni, kenapa tidak ada berlari. Ini kalimat terakhir penting. Selama ini kau hebat, hanya kau tak dikenal. Itu aja ya. Selama ini kau hebat, hanya kau tak dikenal. Terima kasih Pak. Saya kalau nyanyian potong-potong itu bagus Pak. Saudara-saudaraku, kalimat ini terdengar sangat dalam ketika saya merenungkan perjalanan saya sebagai orang yang pernah muda dan bertahun-tahun menemani orang muda. Ada kecenderungan gereja itu memberikan jawaban siap saksi ketika ditanya tentang siapa orang muda dan tantangan apa yang mereka hadapi. Bersikap kaku dan tidak membuka dirinya untuk berjalan bersama, saling mendengarkan. Ada kalimat orang muda masa depan gereja, dan tampaknya ini justru menjadi jargon yang menegaskan bahwa masa kini ini bukanlah masanya orang muda, karena orang muda hanya masa depan, bukan masa kini. Oleh karena itu seringkali suara orang muda tidak didengarkan. Dalam Kristus Vivit, seruan apostolik pasca sinode tahun 2018, Paus Fransiskus menegaskan, orang muda adalah masa kini Allah. Kalian semua yang masih muda adalah masa kini Allah. Paus ingin menegaskan bahwa gereja perlu meninggalkan pola-pola yang kaku dan membuka diri untuk mendengarkan secara siap sedia dan penuh perhatian kepada orang muda. Gereja diajak untuk mampu menghargai dan memelihara benih-benih yang ditaburkan
di hati orang muda. Maka hati setiap orang muda haruslah dianggap sebagai tanah yang kudus. Dan untuk memasukinya, kami, para pendamping, para klerus, harus perlu melepaskan alas kaki mereka. Untuk memasuki tanah yang kudus membutuhkan kerendahan hati. Saudari-saudaraku, hanya untuk didengarkan, ini syarat yang penting. Kalau teman-teman muda ingin didengarkan, oleh karena itu kalian perlu berbicara. Apa artinya kita meminta supaya Anda semuanya didengarkan kalau Anda tidak pernah berbicara? Salah satu ruang berbicara untuk kalian orang-orang muda adalah media sosial. Internet dan lingkungan digital merupakan ciri dunia modern saat ini yang tentu menjadi lingkungan yang sangat akrab untuk teman-teman muda semuanya. Paus mengatakan, sebagian besar umat manusia tenggelam dalam cara yang rutin dan berkelanjutan, tidak lagi hanya sebatas menggunakan, melainkan hidup dalam sebuah budaya yang hampir seluruhnya digital. Teman-teman, saudari-saudaraku, internet selain membawa pengaruh positif, tentu juga membawa pengaruh negatif. Pengaruh positif, kita kemudian bisa berkomunikasi secara baik. Pak Bonifasius meskipun tidak datang secara onsite bisa menyapa kita lewat online. Kalau dulu tidak mungkin seperti ini. Ini juga menjadi sarana untuk dialog, perjumpaan dan pertukaran antar pribadi, informasi dan pengetahuan. Tetapi juga membawa sisi negatif. Ada keterbatasan dan kekurangan dari perjumpaan secara virtual ini. Lingkungan digital juga merupakan salah satu wilayah di mana orang-orang muda mengalami kesepian, manipulasi, eksploitasi, dan kekerasan. Di dalam dunia digital juga ada dark web atau dimanfaatkan sebagai kumpulan situs bawah tanah untuk kegiatan ilegal. Ada resiko dari penggunaan internet dan sosial media, ketergantungan, menyendiri, kehilangan kontak dengan kehidupan nyata, serta memburuknya relasi personal dengan orang-orang di sekitarnya. Pengaruh negatif lain adalah adanya cyberbullying, penyebaran pornografi, dan eksploitasi tubuh untuk tujuan seksual. Pengaruh negatif lainnya adalah memudahkan, yang nanti akan dibahas, penyebaran informasi dan berita-berita palsu atau fake news, yang berakibat meningkatnya prasangka dan kebencian. Teman-temanku semuanya, segala pengaruh negatif ini menuntut kalian untuk mampu beralih dari hubungan virtual menuju komunikasi yang baik dan sehat. Oleh karena itu, seminar literasi digital ini dibuat sebagai salah satu usaha kita untuk menuju komunikasi yang baik dan sehat, menggunakan media secara gimana tadi, cerdas dan bijak. Kenapa begini bijak ya? Yang awal cerdas dan bijak. Dan bagaimana kita menggunakan teknik-teknik komunikasi baru ini untuk mewartakan Injil. Jadi tidak hanya menggunakan media sosial untuk mengeluh, aduh rekening saya tinggal sedikit, aduh perut saya lapar, aduh saya pusing, aduh saya patah hati. Tidak hanya untuk itu, tetapi juga untuk mewartakan hal-hal baik. Evangelisasi baru bisa untuk mewartakan nilai-nilai dan keindahan lewat media sosial kita. Beato Carlo Acutis pernah mengatakan, setiap orang dilahirkan sebagai asli, tetapi banyak orang meninggal sebagai fotokopi. Media sosial menyajikan filter yang membuat kita terlihat lebih cantik dan cakep, lebih putih dan bersih, seperti foto saya yang ada di sana. Terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, para narasumber yang saya kasih, Komisi Komsos, Kerawang, KWI, dan KAJ. Mari kita belajar dan berdiskusi bersama agar orang-orang muda kita ini tetap bisa bersuara baik, mewartakan kasih dan keindahan di media sosial tanpa kehilangan citra diri mereka yang asli. Ingat, kalian dilahirkan asli, jangan meninggal sebagai fotokopi.
Terima kasih Tuhan. Amin, terima kasih. Romo dulu, teman-teman dulu, Romo. Kita mau foto bersama. Jadi Romo boleh ke tengah sedikit. Saya mau mengundang kepada Bapak Gaudensius juga boleh bergabung. Mbak Lisa, Mas Sony, monggo kita naik ke atas panggung. Karena kita mau foto bersama dulu untuk para narasumber kita. Iya. Jangan langsung silent gitu loh, langsung jadi kayak formal, aku ngeri gitu Romo. Iya, jadi kayak deg-degan gitu ya. Boleh bergaul sini. Sama tadi itu Romo bijak kenapa sini ceritanya deket hati gitu kan. Iya gitu. Ceritanya deket hati. Ah, di sini ginjal bukan itu Bu? Ya udah kan ceritanya ya Bu ya. Boleh foto dulu ya Bu ya. Oke, mari kita foto dulu untuk narasumber kita. Iya, literasi digital. Nah, yang lain rekan-rekan mau foto? Sudah? Sekali lagi, 1. Oh yang bebas, gaya bebas kali ya? Nah gaya bebasnya bingung kan? 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan tetap di tempat. Dan sekarang saya panggilkan moderator kita Mas Jose Yusuf Marwoto, silakan. Saya duduk di mana Pak? Oh, Pak, ini sebenarnya singkatannya. Pesona sekali. Karena kalau melihat mata mau kehilangan hatiku. Oke, biar sedikit romantis kan? Oke, saya mau berpantun dulu ya teman-teman ya. Cakep dulu belum. Tapi mana nih iya-iyanya anak-anak muda Jakarta? Kalau saya bilang anak-anak muda Jakarta, gitu ya. Oke, anak muda Jakarta. Kayak di bukan tiba. Baik, kita akan masuki sesi diskusi pada sore hari ini teman-teman, di mana temanya adalah cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Saya Jose Marwoto dan saya ingin menyapa juga untuk narasumber. Dari tadi sudah diperkenalkan beberapa kali ya. Beliau adalah Bapak Gaudensius Suhardi, Direktur Utama Media Indonesia. Oke, dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Lisa Esti Puji Hartati, beliau adalah dosen ilmu komunikasi Unika Atma Jaya. Baik, itu dia narasumber kita semua. Oh, masih satu lagi. Oh, sorry bos. Soalnya pakai jaket hitam, nggak kelihatan di sana ya. Oke, ini teman lama ya, sering ketemu beberapa diskusi. Ada Sony Bongan, founder Dampak Kreatif Indonesia. Ya, ini kalau lihat rambutnya, inilah dampak kreatif dari Indonesia. Oke, baik. Tapi sebelum kita memasuki diskusi kita yang seru tentu saja, karena teman-teman sudah siap untuk belajar ya. Nah, tepuk pundak yang sebelah kanan, sudah siap belajar belum? Bilang sudah dong, gitu ya. Sudah dong. Baik, kita akan saksikan dulu ya video 4 jurus cakap digital berikut ini. Tentunya enggak kan? Makanya kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sambil ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia gak lagi dikenal paling gak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama tentunya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terlalu nilai-nilai
Pancasila biar nilainya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa memanfaatkan dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari ulang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takut sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu tadi 4 jurus cakap digital. Tepuk tangan untuk videonya ya. Baik, teman-teman, sebagai speaker kita yang pertama, narasumber kita yang pertama, saya ingin memperkenalkan Pak Gaudensius Suhardi. Beliau adalah Direktur Utama Media Indonesia yang akan membawakan topik tentang menarasikan kasih. Luar biasa ya, menarasikan kasih. Baik, kita lanjut saja. Beliau adalah beberapa profil beliau di sini ya, edukasinya pernah di Seminarius, lalu juga dari Universitas Pajajaran, jurusan Komunikasi Jurnalistik di Bandung, lalu juga Sekolah Tinggi Manajemen Labora S2 Manajemen Pasar Jakarta. Ya. Pernah di Lampung Pos, pernah di beberapa media gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Waktu saya berikan kepada Pak Gaudensius Suhardi untuk memberikan pemaparannya tentang topik menarasikan kasih. Terima kasih. Mengapa saya mengatakan menarasikan kasih? Ketika pandemi, saya menemukan Tuhan justru di dalam teknologi. Saat saya gereja, saya mengikuti misa walaupun tidak menerima komuni, dan di sana saya diajarkan tentang doa sesudah komuni, bagaimana secara imajinasi kita menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, seakan-akan kita menyambut tubuh Kristus. Karena itu beralasan saya mengatakan mestinya ketika orang bermedia sosial tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga ada Tuhan di dalam media sosial itu. Karena itu, media sosial maksud saya, itu bisa bermata dua. Pada satu sisi, pisau itu, media sosial itu, ibarat pisau di tangan dokter bedah yang bisa menyelamatkan nyawa manusia. Tetapi pisau yang sama kalau di tangan pembantai, pisau itu dipakai untuk membunuh. Karena itu adalah pilihan. Kita mau menjadikan media sosial itu, digital itu, sebagai pisau yang berada di tangan dokter, atau dia pisau yang berada di tangan penjaga. Pilihannya ada pada Anda semua. Tetapi saya ingin kutip dari yang sudah dikeluarkan oleh gereja ya. Internet menawarkan kepada orang muda kemungkinan besar untuk berbuat baik dan berbuat jahat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Karena itu, lagi-lagi pilihan itu ada pada kita. Itu mau memperlihatkan apa? Sebagai pribadi, sebagai manusia, kita itu independen di dalam menentukan teknologi. Maukah kita, tadi seperti yang dikatakan Romo, kita mau menjadi hamba teknologi, atau kita menjadi tuan atas teknologi itu? Sepenuhnya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang teknologi, sampai sekarang yang memiliki pedoman perilaku terkait dengan media sosial itu hanya ada pada profesi-profesi. Seperti kami di pers, ada pedoman khusus untuk media sosial, ada pedoman kode etik
yang mengatur perilaku kami. Tetapi untuk masyarakat umum tidak ada satupun pedoman etika. Mengapa demikian? Karena yang dianut di negara kita, ketika kita menyampaikan pendapat kita, itu bagian dari demokrasi. Karena dia bagian dari demokrasi, etikanya itu harus sensor. Etikanya itu ada dalam diri kita masing-masing. Karena itu tadi saya katakan, media digital itu yang mau jadi baik atau menjadi buruk. Atau nanti di penutup saya katakan, media digital itu bisa jadi cuan atau Anda dijemput oleh aparat keamanan. Semuanya ada di tangan Anda. Nah, persoalan itu sudah disebutkan tadi. Persoalan etis yang kita hadapi sekarang ini adalah ada yang pornografi, ada yang privasi. Tidak ada lagi privasi kita. Kenapa? Karena kita tanpa sadar mengumbar semua apa yang ada pada diri kita. Sekarang ada di data. Ketika Anda sekali membuka terkait produk misalnya, pada saat yang sama Anda akan dijejali dengan produk yang sama dimanapun Anda berada. Anda membuka apapun, karena itu bagian dari big data, karena itu di tracing data kita. Kenapa? Karena kita tanpa sadar menyerahkan diri untuk digunakan data-data pribadi kita. Nah, itu persoalan etis. Tetapi yang paling dasar, yang saya kutip, prinsip dasar etis itu adalah bagaimana pribadi dan manusia dalam bidang komunitas, di dalam komunikasi itu menjadi keutuhan dari kita sebagai manusia satu kesatuan yang utuh, dan menjaga martabat kemanusiaan kita itu jauh lebih penting dalam dunia digital. Ya mungkin ini agak teologis sedikit. Komunikasi itu tindakan moral. Karena itu di dalam komunikasi yang saya kutip dari Matius ya. Jadi kira-kira intinya itu apa yang Anda katakan sekarang ini dicatat di sana lah. Itu intinya. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini akan tercatat di sana. Karena itu di Amsal juga dikatakan misalnya hati-hatilah dengan lidah. Jadi karena apa? Kalau di dalam media sosial itu hati-hati dengan jaring, kira-kira seperti itu. Kebetulan dulu waktu Yesus tidak ada digital, jadi tidak ada yang terkait dengan jaring. Dosa dan jaring itu tidak ada. Yang ada itu dosa dan lidah aja. Jadi orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ini kan ucapan. Kalau diperluas ya dengan tulisan. Jadi apa yang Anda tulis di media sosial itu tercatat juga di sana nanti. Sekarang saya ingin memasuki sedikit tentang literasi digital. Kita berbicara digital, kita berbicara tentang teknologi digital dan juga berbicara informasinya, kontennya. Dan setiap konten itu tidak bisa berdiri sendiri, atau teks itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa konteksnya. Karena itu ada berbagai macam platform di media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada aplikasi X sekarang ya. Dulu namanya aplikasi Twitter, ada YouTube, ada TikTok, ada WhatsApp. Semuanya masing-masing punya ciri-ciri. Tetapi aplikasi apapun yang Anda gunakan, itu juga akan mencerminkan diri Anda sendiri. Jadi kadang-kadang orang mengatakan mulutmu harimaumu, tulisanmu adalah dirimu sendiri. Karena itu berhati-hatilah di dalam menulis.
supaya bisa menulis dengan baik, kita perlu memperhatikan tentang 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu kecakapan, ya, skill, jadi yang menyangkut kecakapan digital. Kecakapan digital itu tidak semata-mata terkait dengan teknologi, tetapi juga kecakapan kita bagaimana memotret misalnya dan bagaimana memostingnya, bagaimana kita menulis dengan bahasa yang baik kemudian di posting, itu bagian dari kecakapan digital. Kemudian ada budaya digital. Kalau budaya digital, kalau kita menelaah misalnya literasi digital yang dikeluarkan oleh Kominfo, budaya digital itu selalu dikaitkan dengan Pancasila dan kebinekaan. Tetapi yang ini bisa katakan terkait dengan budaya digital itu juga terkait dengan keseharian kita, tingkah laku kita sehari-hari. Ya, bisa saja misalnya setiap saat kita bisa memesan apa saja lewat digital, belanja dari digital, tidak harus keluar lagi. Bahkan banyak mal-mal tutup karena tidak laku lagi, semua orang itu memesan segala sesuatunya itu lewat dari genggaman saja. Itu bagian dari budaya itu. Nah, ini yang paling penting, etika digital. Nah, terkait etika digital ini, kalau kami di pers, ketika kami menulis sesuatu, itu berarti kami harus meyakini dengan pasti bahwa apa yang ditulis itu benar. Karena itu prosesnya untuk mencapai kepada berita itu di posting atau diterbitkan, itu melewati proses check and balances. Kami tidak bisa langsung dituntut ke pengadilan, baik menulis di dalam yang diterbitkan maupun di media sosial, karena semuanya harus lewat pers. Nah, bagaimana dengan teman-teman atau masyarakat pada umumnya yang tidak ada cara lain, Anda salah yang dijerat dengan hukum? Itulah kelemahan kelebihan dan kelemahan dari undang-undang ITE, yaitu siapa saja bisa dijerat, dimintai pertanggungjawaban kalau kita tidak bijak. Ini terkait dengan etika tadi. Kalau kita misalnya mendapatkan postingan dari mana saja, jangan cepat-cepat buru-buru di share gitu. Dipastikan dulu kebenarannya, karena Anda yang men-share itu juga bisa dituntut. Bukan cuma yang memproduksi saja yang bisa dituntut, tetapi Anda yang meneruskannya itu juga bisa dituntut. Itu karena itu perlu perhatian. Terakhir itu terkait dengan zaman digital. Zaman digital itu yang menjadi persoalan yang sangat krusial sekarang. Bagaimana orang tiba-tiba ditawarin pinjaman. Mungkin Anda semua setiap kali diterpa dengan informasi pinjaman online. Tidak membayar sehari, menumpuk, kemudian seluruh data pribadi kita disebarluaskan kepada orang-orang yang seluruh nomor kontak di handphone kita itu dipakai untuk menyebarkan informasi terkait diri kita. Itulah kejahatan kalau kita tidak berhati-hati, tidak tahu dalam zaman digital. Kalau orang misalnya meminjam sesuatu, ya mikir-mikirlah, jangan sampai itu pincol juga. Demikian juga, apalagi sekarang, saya berbicara dari sisi politik, apalagi sekarang ini memasuki tahun politik, informasi yang terkait dengan politik itu begitu seperti kita masuk di hutan belantara. Jangan buru-buru menyebarkan
kalau kita tidak tahu persis terkait sumber informasinya dan juga kebenaran informasinya. Karena kita juga bisa dijerat. Enggak. Memang menjadi persoalan sekarang ini, kita bisa pahami kenapa Kominfo itu sangat getol berbicara tentang literasi digital. Karena memang indeks literasi digital kita dari tahun ke tahun itu meningkat. Di 2022 itu indeks kita itu 3,54 poin dalam skala 5. 3,4 itu artinya kita masih sedang-sedang saja, belum menjadi yang dikatakan tadi, menjadi orang cerdas di dalam yang terkait dengan digital. Kita masih sedang-sedang saja kalau kita melihat dari data yang ada. Terakhir saya ingin mengatakan, mau cuan atau bunyi. Kenapa kita harus bijak? Kalau bijak itu menuai cuan. Anda bisa menghasilkan, menuai rupiah dari setiap kegiatan digital Anda yang lakukan. Tetapi kalau kita bodoh, ya siap-siap menjemput aparat keamanan. Dan itu yang banyak terjadi sekarang. Di mana orang misalnya tiba-tiba memposting sesuatu tentang orang lain, apalagi kalau di media sosial ya, minjemnya itu diam-diam, ketika tidak bayar malah diumumkan di media sosial. Dan gimana ya, berutang baik-baik pada awalnya, ketika tidak bisa dibayar malah diumumkan namanya di media sosial. Nah, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan, apalagi kalau kita berbicara tentang Undang-Undang 19/2016. Pasal yang banyak yang dijerat orang itu adalah pasal 27 ayat 3 terutama. Sekarang ini sekitar 300 lebih orang yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Jangan sampai kita juga masuk di dalam sana. Sebagai penutup, memang sangat penting literasi digital itu harus berjalan berseiringan dengan penegakan hukum sehingga kita mematuhi dari patuh. Titip saya kepada anak-anak muda Katolik, jadikanlah literasi digital itu bagian Anda untuk masuk. Saya di media konvensional juga sekarang konsentrasi di media digital, tetapi profesi saya pakai itu bagian dari masuk itu. Jadi saya berharap Anda semua tetap bersukacita di dalam menjelajahi dunia digital, karena di sana Anda bisa menjadikan itu sebagai sarana masuk. Dan ciri orang Katolik itu atau ciri murid Kristus itu kalau mereka menyebarkan narasi cinta kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gaudensius Suhardi ya. Tadi kata kuncinya barangkali dari komunikasi, kalau ditambah H di belakangnya menjadi komunikasi. Nah, itu aja kan Pak ya. Jadi bagaimana dalam komunikasi kita, baik itu menggunakan digital platform, harus ada kasih di sana. Karena saya kadang-kadang bertanya, kalau misalnya Tuhan Yesus hidup pada hari ini, apakah dia juga punya akun Instagram ya? Dan kira-kira namanya apa ya? Ya anonim ya, anonim ya. Jadi itu juga menjadi refleksi kita kekinian, bagaimana media sosial bisa dipakai tadi, poin penting dari Pak Gaudensius untuk mengerasul atau menjadi murid Kristus di dalam jejak-jejak digital kita. Selanjutnya saya akan persilahkan narasumber kedua, ada Bapak Sony Mongan, beliau founder dari Dampak Kreatif Indonesia, yang akan membawakan topik tentang 4 pilar literasi sebagai GDS bermedia sosial. GDS itu singkatan apa teman-teman? Global Positioning
system. Kalau di sini beda, God positioning system. Jadi Anda sedang di mana gitu posisinya di mata Tuhan gitu ya? Apakah jauh atau dekat gitu ya? Jadi bisa juga menjadi referensi. Nah, Pak Sony Mongan ini seorang kreatif ya, karyanya banyak sekali. Kalau saya baca pengalamannya, organisasinya banyak sekali di komunitas, lalu pengalamannya juga di beberapa produk-produk kreatif gitu ya. Betul ya Pak Sony ya? Betul ya. Nanti bisa googling sendiri gitu ya. Atau Pak Sony mau memperkenalkan diri sendiri? karena beliau sudah sangat terkenal. Baik, kita kasih aplaus kepada Pak Sony Mongan. Izin berdiri, Romo. Shalom. Shalom. Di sini saya melihat ada banyak suster. Suster, saya minta maaf sebelumnya karena saya pernah memarahi anak saya, suster. Karena dia pengen banget jadi suster. Saya marahin, jujur. Saya bilang, kamu sembarangan gitu. Ya nggak, saya mau, kamu itu kan laki-laki. Jadi itu intermezzo. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Perkenalkan, saya Sony Mongan. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Ini ada touchscreen di sini ya. Kita coba sekali. Ini sosial media, balik lagi sebelum kelewatan, banyak kan? Balik lagi. Ya, balik lagi. Balik lagi, kan? Tuhan Yesus, terus kasih. Ya. Next. Wah, ini saya minta maaf karena mungkin terconvert jadi fontnya berubah ya. Ini sosial media saya, Bapak Ibu, tidak usah di follow kalau tidak tahu diri. Ini Instagram, TikTok, dan juga saya masih main Facebook karena saya angkatan 90-an, jadi masih main lah. Ibu pasti masih main ya Ibu ya, Facebook ya? Sudah pasti, karena rata-rata yang senior-senior tuh mainnya Facebook ya. Facebook sekarang? Iya, betul. Kemudian itu nomor telepon saya, silakan dihubungi. Nomor rekening saya tidak taruh di sini karena saya kalau datang ke acara-acara Katolik saya tidak pernah mikirkan amplop, promo. Saya nggak pernah mikirkan amplop, yang pikirkan panitia. Saya nggak mikirin gitu ya. Ini channel YouTube yang baru saya bangun, Dampak Kreatif Indonesia. Saya banyak bikin konten, memang terlihat sangat Kristen sekali, memangnya terlalu rohani karena memang saya lewat Dampak Kreatif Indonesia ini saya coba untuk membangun sebuah gerakan. Saya melayani siapapun dari mereka yang punya kelemahan dalam hal public speaking. Jadi saya siap datang, saya baru pulang dari beberapa kota, saya habis dari Kupang, ya di sini saya lihat tadi ada kakak Nona dari Kupang, salam dari mana, ada dari Jayapura, saya juga dari Sulawesi, senang sekali saya bisa ada, kakak dari mana, apa, bukan, kakak di belakang tuh, kakak sembunyi lagi. Ya, saya banyak datang ke beberapa daerah untuk melayani dalam hal public speaking. Jadi kalau ada di sini yang mau belajar bagaimana belajar khotbah, public speaking dan lain-lain, boleh ketemu Romo, nanti Romo yang akan ajarin ya. Nah, 1921 saya yakin beberapa dari kalian mungkin tidak pernah membaca buku ini. Next, sebuah buku ada berisi tentang inspirasi Eyang Sudarsi. Pada tahun 1921 ada seorang perempuan Katolik Jawa pertama yang dia terjun menjadi seorang misionari melayani anak-anak di Jawa menggunakan metode Calisto. Ya. Jadi saya harus ngomong ini, mohon maaf saya harus ngomong ini karena memang kalau Anda cari buku ini di balai pustaka manapun di Indonesia, buku ini dilarang terbit di Indonesia. Buku ini tidak diizinkan. Anda cari linknya di Indonesia itu sangat sulit. Anda harus pakai VPN untuk bisa dapat link buku ini. Karena ternyata begitu saya dapatkan buku tentang Eyang Sudarsi ini, di dalam sana ada banyak sekali rahasia-rahasia yang disembunyikan yang terjadi di Tanah Jawa pada tahun 1921. Makanya buku ini tidak bisa diterbitkan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu cari linknya, tidak akan bisa ditemukan dan tidak tercatat di literasi manapun. Karena buku ini adalah karangan yang baru saja saya ciptakan hari ini. Itu adalah cerita bohong. Tepuk tangan untuk kita semua.
Dan itulah yang terjadi di sosial media kita sekarang. Next, kita ada di area Bapak Ibu, saya izin turun ya, karena saya tahu kalau gede gini di depan tuh matanya 100%, tengah itu 50, belakang udah tinggal 2% gitu biasanya. Ya, kita ada di namanya The Post Era, di mana kebohongan itu bisa dibalut jadi sebuah kebenaran. Modalnya cuma satu, public speaking. Ada yang mau foto tadi buku, terus harus cari itu buku di mana buku. Jangan dicari, nggak ada bukunya. Bayangkan, boleh balik sedikit mas ke buku itu. Ya, saya edit sedemikian rupa, saya cari gambar di Google untuk mensupport dalamnya. Saudara sih, Anda kalau cari foto ini bukan gini aslinya. Saya mungkin taruh nama siapapun itu, Justin Welby, saya juga nggak tahu siapa Justin Welby. Asal saja, kemudian saya taruh logo-logo dan segala macam. Akhirnya ini jadi suatu bahkan ada yang terperangah tadi. Serius. Padahal Anda baru saja dibohongi. Dan itu yang memang terjadi sekarang di sosial media. Next ya. Jadi kita segala sesuatu itu, nah mungkin karena wanita-wanita Indonesia ini terlalu sering dibohongi kali ya, kasihan ya. Gitu, dan pria-pria di Indonesia juga paling sering membohongi. Tapi itu di luar. Saya percaya pemuda-pemuda Katolik tidak seperti itu. Amin. Yes. Yang hadir hari ini tidak ada. Betul, itu ada di luar sana. Itu juga. Cuma hanya memang lagi datang hari ini. Oke, next. Ya, jadi kita perlu paham betul ya. Kira-kira apa literasi digital itu, Mas? Apa literasi digital itu? Merupakan sebuah kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam beragam bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Pemuda-pemuda Katolik memang cerdas-cerdas ya Romo ya, sebenarnya luar biasa loh. Ini yang saya senang kalau bicara di orang-orang Katolik, cerdas-cerdas mereka itu. Ya, ini kemampuan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kita perlu belajar literasi digital? Ada yang mungkin suster bisa bantu, kita geser dulu deh, suster bisa bantu. Kenapa? Next, Mas. Ya, kenapa lagi? Kenapa harus mengerti literasi digital? Mungkin suster bisa bantu kita menjelaskan. Kenapa? Kenapa suster kita harus belajar literasi? Mungkin bisa bantu. Ya. Memudahkan kita untuk melakukan yang dulu sulit dikerjakan, agar kita makin cakap digital, membantu pelayanan digital kita, agar kita tidak mudah terseret arus media digital yang negatif. Wah, pemudanya keren, susah-susahnya juga luar biasa. Kamu bahas sekali lagi. Memang luar biasa. Jadi literasi digital itu memudahkan kita melakukan yang sulit dikerjakan. Saya tahu, tante, maaf namanya siapa tante? Tante Bambang siapa ya? Oh sorry, Tante Yosefi pasti zaman dulu mau kirim surat itu kalau kehujanan dia mesti berapa lama baru nyampe ya? Betul ya Om ya? Om juga pasti gitu ya, Om kalau mau kirim surat itu baca, aduh, tunggu 5 hari lagi. Itu surat mesti naik dulu dari Alor, dia mesti ke ini lalu sampai di Kupang, betul Nona ya? Itu dulu susah sekali. Tapi sekarang hanya dengan satu kali, oh bisa dengan cepat ya. Supaya kita semakin cakap digital. Handphone yang digunakan, saya punya mama itu pakai iPhone ya, luar biasa. Mama mertua saya pakai iPhone, padahal saya cuma pakai Oppo. Ya. Tapi tahukah iPhone itu dia hanya pakai untuk telepon dan juga SMS. Saya bilang, "Ma, saya mau tukar gak?" Jangan. Saya juga bingung. Oh, mama juga ngerti. Akhirnya kita mulai latih dia cakap digital, puji Tuhan sampai saat ini handphonenya dipakai nonton Korea ya. Dan selain itu kita juga tahu bahwa itu akan membantu pelayanan digital kita. Tadi disampaikan oleh Pak Audensius ya. Memang rata-rata di belakangnya Sius itu direktur ya. Tadi Pak Bonavisius direktur, Bonavisius direktur. Franciscus itu juga ada usnya, ya kan? Ya, ibu dosen juga. Oh nggak ada ya? Kayaknya saya harus ganti serius ya. Siapa tahu bisa jadi direktur juga ya. Ya apa? Ya. Jadi luar biasa loh. Dia mendapatkan pencerahan lewat pelayanan. Bapak Ibu di sini mungkin tidak pandai, ada yang malu, tapi ingin menyampaikan karena biasanya kan gitu ya, kalau kita menyampaikan sesuatu yang rohani itu sok rohani lu, sok kudus lu. Gimana cara menyampaikan? Lewat digital, gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mau ada yang komentar, tinggal ditutup kolom komentar. Pasti nggak ada yang komentar, itu paling aman.
Ya kan? Dan tentunya supaya kita tidak terseret oleh arus negatif, ya. Nah, saya nggak tahu nih, pria-pria Katolik datang ke sini karena ramai sekali tadi dibilang padahal hari Sabtu macet, apa karena lokasi hotelnya? Oke, maaf. Dark jokes ya, cuma sebagian. Yang tersenyum tahu, senyum Anda lebar sekali ya. Wow. Berarti dia paham betul Grand Paragon ini ya, luar biasa. Ya. Biasanya wanita mainnya di pik, di mana laki-laki itu kebanyakan memang daerah sini, gitu ya. Karena wisata ke kota, betul ya, wisata ya, puji Tuhan. Haleluya, Pak Romo, Bang Tomat ya. Next, gitu ya. Ya, kalau rooming nggak apa-apa. Ini tadi sudah dibahas sebenarnya, sudah dibahas juga, karena memang 4 pilar ini menjadi fokus utama kami dari Gerakan Nasional Literasi Digital untuk memperkenalkan ini. Ya, tadi sudah sempat dibahas, tapi ya boleh next dengan cepat saja. Saya nggak tahu di mana ini. Oh, sebelah sini berarti ya, sebelah sini ya. Oke. Yang pertama itu etika digital, tadi sudah dibahas juga bahwa ini bagaimana kita bisa menghargai sesama pengguna media sosial, makanya ada etika gitu ya. Itu etika dan juga bagaimana kita berinternet itu ada etika dan juga etiketnya gitu ya. Di Indonesia itu ada 2 etika, etika tradisional dan juga etika kontemporer. Etika tradisional itu waktu Bapak Ibu mengucapkan terima kasih, tolong, maaf dan lain-lain. Kemudian kontemporer itu yang muncul waktu Anda bersosial media. Betul ya, agak lambat di sini berarti sinyal ya. Kemudian keamanan digital tadi sudah dibahas, ini supaya kita tetap aman waktu kita berlalu lalang di sosial media. Kemudian yang ketiga, budaya digital ya. Tadi sudah dibahas juga, sekali lagi ada nilai-nilai Pancasila di dalamnya, saya tidak perlu berlama-lama di sini. Yang keempat tadi juga bicara tentang keamanan, kemampuan digital atau digital skill gitu ya. Ini bicara bagaimana Bapak Ibu punya kecakapan. Boleh tahu berapa banyak yang punya konten YouTube? Ada yang punya channel YouTube? Wow, keren. Terima kasih. Termasuk ini ya. Oh ya, jangan lupa Pak ya. Nggak bisa. Ya, ada yang punya konten TikTok? Ada juga ya. Oke. Ibu-ibu ada yang jadi affiliate-nya Shopee apa ini? Iya. Shopee itu adalah salah satu aplikasi yang paling disukai ibu-ibu tapi paling dibenci oleh orang Kristen. Tahu kenapa? Waktu Anda menyembah dengan lagu rohani. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Shopee ya, biasa gitu ya. Udah asik-asik menyembah tiba-tiba ada Shopee gitu ya. Ya, jadi ini adalah kemampuan digital. Nah, kita tidak akan berlama-lama di sini, dengan cepat. Next, langsung saja. Oke. Ya, next, boleh. Nah, ini dia yang paling sering dialami oleh para wanita. Izin ya, Pak ya. Dari satu foto yang diposting ada 1.900 foto yang gagal. Belum habis, belum masih miring. Ya. Tunggu bibir ada Tuhan ya. Pasti kalau kita lihat sosial media, maka semua orang akan memposting hal yang terbaik dalam dirinya, benar kan? Next, benar ya? Ya. Sosial media itu bisa jadi alat penyejuk kalau isinya adalah kata-kata motivasi, ya, kabar sukacita dan lain-lain, konten lucu yang menghibur. Tapi dia juga bisa jadi virus, ya, yang mematikan. Bahkan virus berbahaya ketika isinya itu adalah ujaran kebencian, hal negatif, berita bohong dan lain-lain. Itu sering banget terjadi ya. Makanya saya bilang tadi, saya mencoba menggunakan metode itu dan akhirnya banyak dari kita yang percaya, meskipun pasti ada yang ragu, masa sih, tapi pasti beberapa dari kita, karena gitu, konten kreator itu akan berusaha membuat konten supaya alam bawah sadar kita itu dipengaruhi dan kita akan wow, apalagi pakai public speaking yang kayak tadi ya. Apalagi kalau itu disampaikan oleh Romo, benar nggak? Daripada sadar dosa, lebih baik saya dengar. Ya kan? Ya, itu bahayanya di situ sosial media. Nah makanya kita perlu belajar. Next, ya, iya, ntar aja ngobrol ya. Jangan jadikan sosial media sebagai standar hidup kita, ya. Karena Anda pasti cenderung merasa gagal kalau pakai standar sosial media. Kenapa? Ya, makanya dibilang gini, suami istri itu, suami
paling gampang untuk diketahui kalau misalkan istrinya mau lihat HP-nya. Benar nggak? Waktu suaminya tidur tinggal ambil handphonenya, dia pakai Face ID gini, kebuka langsung. Beda sama perempuan. Benar nggak? Susah. Karena waktu dia foto Face ID, dia pakai make up. Waktu malam dia tidur mama, dia tidak pakai make up. iPhone juga bingung, tidak bisa. Beda. iPhone aja, darah Yesus, siapa itu? Mama perempuan mama. Ya, jadi jangan. Karena kalau Anda pakai standar sosial media, handphone kalian akan ganti setiap hari. Benar nggak? Anda akan update setiap hari, aduh kosmetik ini, yang ini, aduh skincare ini, skincare itu, luar biasa. Ya, jadi jangan pernah pakailah standar Kristus dalam hidup kita. Ya, setuju ya. Tenang, saya juga ya saya akhirnya merasakan bagaimana jadi minoritas gitu ya. Tadi waktu berdoa semua dalam nama Bapak, saya doang yang begini. Karena saya Kristen ya. Tapi gak apa-apa, sama, masih satu frekuensi gitu ya. Ya. Oh tenang. Saya bilang gini, saya tadi ngobrol sama Romo di atas ya, intermezzo sedikit, bahwa tempat terbaik untuk mendisiplinkan diri itu adalah masuk sekolah Katolik. Ya, benar nggak? Dan itu saya lakukan. Dua-dua anak saya sekarang itu sekolah di SD Katolik, SD Bintang Kejuaraan di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Iya, betul. Saya kelas 1 masuk sekolah olahragawan. Ya memang tidak kelihatan sih ya. Nah, masa itu karena itu tahun 90-an, jangan lihat sekarang ya. Nama saya mau masuk sekolah olahraga, tapi karena saya bandel, bolos dan segala macam, ibu saya cuma bilang begini, kamu, papa mama udah nggak bisa didik kamu. Tempat terbaik untuk didik kamu cuma satu, dan saya dimasukkan ke sekolah Frater. SMA saya sekolah di SMA Frater di Malazan, sekolah Katolik. Dan ternyata memang keras sekali SMA Katolik itu, dan puji Tuhan saya nggak lulus. Kelas 3 saya pindah sekolah lagi gitu ya. Saya SMA itu 3 sekolah. Karena Katolik mengajarkan kasih, harus berbagi ya kan. Jadi harus 3 sekolah. Nggak bercanda ya. Oke, jadi jangan pakai standar sosial media. Kemudian berikutnya adalah kalau di media sosial nggak boleh nyebar hoax, ya sama aja kalau di dunia nyata jangan gosip. Intinya kayak gitu kan. Nyebar hoax sama aja kayak gosip kan. Jadi benar. Jawabannya adalah ketika di media sosial sama di media nyata itu sama aja. Udah, kamu udah tahu jawabannya kok. Iya. Terima kasih jawabannya. Bagaimana mengedukasi supaya mereka juga bisa mengimplementasikan itu gampang. Ikut program Makin Cakap Digital dari Kominfo ya. Kau bikin seminar-seminar, kalau kami punya 200 orang yang mau belajar, hubungi Kominfo akan buatkan event untuk itu. Betul ya. Tapi jangan tahun ini, anggaran sudah habis, tahun depan aja ya. Oke, tadi ada pertanyaan juga dari Menra nih soal hoax. Oh, iya. Ada nggak platform yang bisa ngecek gitu? Oke, buat Menra Putih Bendera Indonesia. Kamu bisa masuk ke aduan konten Kominfo, itu ada di sana, ada akun sosial medianya juga. Aduan konten official, ada Instagramnya juga. Kamu bisa cek di sana. Setiap hari di sana akan dirilis berita-berita hoax yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Tapi jangan cari yang bahasa Thailand karena nggak ada di sana ya. Itu saja. Kemudian katai. Sudah benar, sudah dijawab juga tadi ya. Sudah ya. Oke, kita kasih ke sesi pertama. Ini awalnya stand up comedy juga ya. Sesi kedua ada 3 pertanyaan, 3 penanya. Ya, 1. Waduh, belakang juga 2, 3. Saya nggak tahu pokoknya belakang gitu. Silakan. Itu ada ibu 1 di sini, ada nona di situ 2. Iya. Belakang 1. Oh, belakang tuh dia dari awal yang baju hitam tuh, yang jenggot itu dari tadi dia sudah. Sesi 1 dia udah angkat tangan, cuma dia begini. Boleh langsung maju. Maju. Oh, kejauhannya. Ya. Semuanya maju atau? Mungkin boleh maju. Ya. Semuanya maju atau? Bu, tanyanya ke mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvia Agnes Salindeho dari Paroki Kampung Duri. Boleh nggak berbarisnya agak rapi dikit?
dalam ensiklik Laudato Si oleh Paus Fransiskus menyerukan tentang teknologi, di mana kehadiran teknologi itu menjadi antisosial, tapi juga berdampak baik positif maupun negatif, tetapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan pada pembahasan sore hari ini tentang literasi digital dengan tema cerdas dan bijak, setelah saya simak dari tadi itu lebih pada generasi Z. Tapi bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana menyelamatkan tentang generasi Alpha yang lebih berat dan lebih riskan karena mereka belum cakap dan cerdas dalam menganalisa dan mengambil hal-hal, membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Terima kasih. Akhirnya ada pertanyaan berkualitas ya. Tapi udah diselamatkan Tuhan Yesus loh. Halo semuanya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Cici dari Paroki Matraman, Santo Yosef. Saya mau bertanya, saya kan di sini sebagai generasi Z, generasi muda, dan saya mau bertanya, gimana sih supaya generasi muda, konten-konten yang generasi muda ini bisa dilihat dan dipandang secara baik di masyarakat? Karena yang selama ini saya lihat, kalau kita generasi muda bikin konten tuh kadang yang maaf ya lebih tua tuh kadang bilangnya tuh kita sok tahu lah, kita beginilah, kita begitu. Jadi mohon jawabannya apa? Ya. Konten anak muda supaya dilihat, buat visual. Kalau di tulisan dibaca, bukan dilihat. Ini saya nggak bisa jawab soalnya saya sama satu generasi. Saya nggak bisa jawab ya. Kamu kan yang Terima kasih Cici ya. Langsung ditanggapi narasumber. Ya, bisa. Bu Sony, silakan dosen. Tadi Ibu siapa? Generasi Alpha tadi ya? Bu Sylvia. Wah, diboikot nih. Oh, udah. Ya, generasi Alpha itu kan generasi yang lahir dari abad 21 ya. Itu berarti 2013 bawah. Ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau problem generasi kedua itu tidak pernah mempercayai anak muda. Kebenaran itu bahkan lebih banyak sumber kebenaran itu pada anak-anak. Makanya biarkanlah anak-anak itu datang. Kan? Karena apa? Karena anak-anak itu tidak pernah berbohong. Jadi, tapi kalau berbicara tentang seperti Laudato Si itu kan lebih banyak lebih fokusnya itu kepada apa? Lebih fokus kepada lingkungan sebenarnya. Tetapi kalau berbicara gereja dan ini itu bisa dilihat di ensiklik yang terkait dengan apa? Internet dan gereja itu sudah diterbitkan oleh KPI. Dan di sana yang saya kutip tadi itu bahwa gereja juga tidak mau memberikan apa patokan atau membakukan segala sesuatu, karena yang paling penting itu sama seperti tingkat state itu adalah swasensor. Swasensor itu adanya di dalam hati. Jadi gunakanlah swasensor itu untuk memfilter. Tadi disebut juga tentang filter. Kalau apa? Kalau adminnya baik seperti ini sih aman semua ya, karena bisa menyensor. Tapi paling sering itu karena kita itu problemnya tangan mendahului akal. Mestinya kan akal dulu baru tangan itu. Ini tangan dulu baru kita berpikir. Berarti menyesal kemudiannya. Konten-konten anak muda
ada Pak Kani untuk membahas menjawab. Terima kasih. Saya dulu aja ya, katanya salah kata sama tadi. Iya, silakan. Baik, kalau saya tadi pertanyaan dari Bu Sylvia terkait dengan generasi Alpha. Kalau generasi Alpha bilang internet itu bukan media baru lagi. Kalau bagi baby boomer sama generasi Y itu media baru. Kalau generasi Alpha ya itu media biasa, media yang akan dia hadapi karena ketika dia lahir itu sudah menghadapi media baru itu, gitu kan. Jadi media biasa. Maka mohon maaf ya, ini adalah PR dari orang tua. Gitu ya. Tadi baru saja pagi ini saya memberikan literasi digital juga untuk orang tua murid. Jadi bagaimana sekarang PR-nya orang tua untuk mempunyai media balance. Jadi punya waktu terhadap anaknya untuk berdialog tentang media yang dia gunakan, khususnya konten yang dia konsumsi. Anak usia di bawah 2 tahun dianjurkan oleh Asosiasi Pediatric American Society itu tidak boleh tidak menggunakan media dulu, menggunakan hanya dengan video call aja untuk orang tuanya. Kemudian preschool sebelum sekolah disarankan 1 jam saja. Kemudian SD sampai remaja disarankan itu menggunakan media boleh, tapi ketika untuk waktu-waktu penting, misalnya tidur harus tetap berkualitas, nggak boleh pakai gadget. Makan, jadi waktu-waktu penting dia tidak menggunakan gadget. Lalu ciptakanlah aktivitas bersama keluarga tanpa gadget. Dan yang paling penting adalah berdialog dengan anak-anak kita. Misalnya nih, ada konten pembunuhan, saya pembunuhan yang di Kalideres sama di Depok gitu ya. Anak kan pasti konsumsi. Terus ajak mereka dialog. Gimana perasaanmu, Dek? Gitu ya. Nah, gitu kan. Kemudian kenapa ya dia bisa seperti itu? Menurutmu apa yang harus dilakukan? Jadi digali sikap kritisnya dan apa yang harusnya dilakukan. Apa kehendak yang dia lakukan? Perasaannya dan apa yang sebaiknya dilakukan. Itu adalah dialog dengan anak yang memang butuh waktu dan energi, tapi bisa menciptakan anak kritis. Supaya nanti ketika dia benar-benar mengkonsumsi media, dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Seperti pada Pak Kaudian tadi bilang, etika itu lebih ke internal, benar dan salah. Etiket itu lebih ke norma sekitarku, gitu ya, mana yang benar, mana yang salah. Itu Ibu Sylvia terkait dengan generasi Alpha. Kemudian saya nggak jawab Mbak Cici yang kata satu angkatan sama Mas Sondi, jadi saya jawab yang Mas Domen Duren Sawit. Nah, tadi kan bilang katanya admin itu filter. Mungkin filternya bukan filter konten tapi filter anggota grup kali ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya kalau WA grupnya isinya orang tua dan orang tua yang bikin hoax. Apakah mau meremove orang tua? Mau. Mau? Oke. Caranya bagaimana Pak? Ya langsung saya keluarkan. Langsung dikeluarkan dari grup? Iya. Oke. Dan seperti tadi. Jangan sekali kau Rangga. Dan seperti yang tadi saya katakan tadi, saya membuat penilaian dulu. Kalau umpamanya walaupun dia itu orang tua atau anak generasi Z atau generasi apapun, kalau memang dia udah saya lihat kualifikasinya lebih sering membuat keributan, itu langsung saya keluarkan. Saya mendingan kehilangan 1 orang daripada grup itu kosong. Betul sekali. Luar biasa Pak. Memang saya jawab dari Ibu, saya berani jawab ini karena kita punya permasalahan yang sama gitu ya. Ya memang meskipun saya harus ngomong ini, ya pasti setelah saya ngomong ini banyak yang kecewa gitu ya. Saya punya anak di rumah 4. Ya produktif sih memang ya. Anak saya itu 4, yang pertama kelas 6, yang kedua kelas 5, yang ketiga itu umur 5 tahun dan yang terakhir 1 tahun. Jadi ada 4 anak. Waktu anak saya kelas 3 SD yang kedua Bu, itu dia main game tuh udah 6 jari. Jadi main game saking jagonya. Sakingnya. Satu kali dia main Bu, dia main gini. Maaf Romo. Tiba-tiba dia gitu. What the fuck? Wah, saya panik. Saya langsung tarik ke handphone. Jordi Albanaya Lui Komongan. Nah itu biasanya kalau udah disebut nama lengkap tuh mereka udah tahu. Dedi Angkara Murka atau berarti itu. Apaan kamu? Tiba-tiba dia nangis, dia ketakutan gitu. Saya langsung sadar, aduh salah. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Nggak tahu deh. Wah iya benar saya salah. Nah gini Bu, jadi anak-anak kita ini saya bilang gini, jangan
ya mungkin dari karena dosen gitu ya tadi sampaikan bahwa memang harus dibatasi. Saya setuju dengan batasi, tapi dalam artian gini, kita juga sebagai orang tua itu tadi harus paham betul, karena belum tentu dia juga tahu apa yang dia lakukan. Makanya saya langsung gini, oke, Dedi minta maaf gini-gini. Tapi kakak tahu nggak artinya apa? Nggak tahu deh, itu artinya itu WTF itu artinya World Trade ya itu bahasa kasar yang digunakan itu nggak. Nah adik makanya belajar. Dedi izinin kamu main, karena saya kan selalu proteksi dulu. Saya pakai family link selalu. Jadi dalam satu hari saya bisa membatasi. Kalau sudah waktunya sudah lewat, itu semua aplikasi apapun itu akan otomatis terkunci di handphone mereka. Nggak akan mereka bisa buka lagi. Karena saya link dan saya tahu hari ini mereka buka apa dan segala macam. Nah setelah itu dan mereka tahu tidak semua yang kamu dengar di sosial media, di game atau apapun itu harus kamu ikutin. Nah akhirnya itu waktu dia kelas 3 ya. Nah akhirnya sampai sekarang, dia sekarang udah kelas 5 SD. Ternyata itu ada impactnya. Sampai sekarang kalau misalkan kita nonton Netflix gitu ya, nonton Netflix dia melihat itu, wah itu ada Dan liatin dong, ada adegan dewasanya nggak? Kalau boleh kakak mau nonton gitu. Oh saya nonton dulu Mas. Oh boleh. Nah jadi mereka akhirnya paham. Dan teman-teman aku di ini masa di grup pada ngomong maaf gitu ya, pada ngomongnya anjing gitu ya, monyet, baby gitu ya. Terus iya mereka kasar mulutnya dia gitu. Padahal kan itu nggak boleh toh. Nah itu kita benar kata ibu dosen, kita yang harus berperan gitu, karena memang itu tadi yang kaget kan sebenarnya milenial bersyukur. Kita kolonial ini yang sebenarnya memang harus belajar sama yang milenial ya, karena ya itu tadi mereka sudah lahir dari situ gitu, dan tidak sedikit soal itu saya orang tua anaknya nangis, apa yang dia kasih? Dia tidak kasih susu, dia tidak kasih makan, dia kasih YouTube Kids, Cocomelon ya, itu yang dia kasih ya, bukan buah melon tapi Cocomelon yang dia kasih. Jadi jangan heran, tapi dari situ pun sebenarnya ada dampaknya. Anak saya yang pertama saya nggak pernah ajarin dan dia bisa begitu tahu banyak pengetahuan lewat YouTube. Dan saya kaget terakhir saya tanya dia, Kak, kamu mau kira-kira kamu mau cita-citamu apa? Saya mau nabung, saya mau nyari sekolah teologi di Amerika. Saya kaget, anak saya religius itu, bapaknya begini, anaknya religius banget gitu. Itu dari hasil edukasi dan mereka belajar itu di dunia digital, dia nonton setiap hari konten-konten rohani. Jadi menurut saya edukasi yang bisa kita lakukan itu tadi. Di sini ini bukan cuma peran bapak ibu sebagai orang tua, kakak-kakak pun harus melakukan itu terhadap adik-adikmu. Kita harus ajak mereka ngobrol, diskusi tentang dunia digital, bahayanya dan lain-lain, itu penting. Ya, termasuk kami juga punya komunitas namanya Zumba Anak Indonesia. Kami banyak waktu pandemi kami bikin satu acara Zumba itu, dan itu dihadiri 700 anak. Itu via Zoom. Dan kami tidak kenal siapa anak-anak itu, mereka datang. Nah itu tidak maksud saya, jadi edukasi ini penting. Jadi sebagai orang tua kita punya tanggung jawab sebagai orang yang nggak usah ngajarin karena pasti mereka lebih tahu gitu ya. Oma-oma biasa ngajarin, minta tolong buka password itu sama siapa? Sama cucunya. Ya jadi jangan, tapi kita ingatkan mereka. Itu tadi yang saya bilang bahwa karakter Kristus itu yang berubah itu hanya teknologinya. Tapi karakter kita sebagai anak-anak Kristus, terang-terang Kristus itu nggak boleh berubah. Dan itu harus dibawa waktu dia ada di sosial media. Kurang lebih seperti itu. Terus menjawab tadi yang saat kata aku gimana caranya bikin konten. Dan kita tahu kalau bikin konten itu selalu orang yang lebih itu tuh ngomongnya so tau lu gini-gini. Sebenarnya buat saya gini, kalian perlu paham itu harus mengerti aja. Makanya juga gini, anak-anak muda juga kalau bikin konten jangan cuma gini-gini doang di TikTok gitu-gitu apa goyang-goyang itu, tapi hal-hal yang baik yang kamu posting gitu. Jadi makanya saya bilang orang tua itu, maaf ya, orang tua zaman dulu termasuk Kak Amel juga mengalami didikan yang ya sebulan tuh mama beli sapu ijuk tuh 3 lah setiap bulan gitu ya. Karena kita generasi sini ngalamin itu, saya ngalamin diajarnya itu sampai sapu ijuk patah gitu, bener. Tapi itu udah nggak bisa diterapkan di generasi sekarang. Nah jadi kamu harus paham sebenarnya bukan orang tua itu merasa sok tahu, enggak, tapi karena mereka tahu bahwa oh ini itu moral. Nah makanya kenapa orang-orang tua sangat kuat bicara moral, karena itu tadi kita harus bilang bahwa generasi kalian yang dibawa-bawa ini sangat melupakan itu.
ketika bersosial media moral itu nggak kepake, ya dengan santainya, dari mananya? Udah anjir gitu, santai banget buat mereka gitu. Tapi kalau kita dengar itu di kalangan orang yang dewasa itu nggak sopan. Jadi kamu harus ngerti itu, karena kami dulu dididik bahwa ya meskipun saya juga bingung kenapa anjing, monyet, babi itu dijadikan makian gitu, padahal itu nama-nama binatang gitu. Ya, saya juga bingung. Nah, kamu harus paham itu, kamu harus mengerti bahwa generasi di atasmu kenapa bilang itu, karena mereka tahu bahwa itu adalah konten-konten yang melanggar moral, dan buat saya itu hal yang baik untuk kamu dengerin. Jadi kalau kamu bikin konten, ya bikinlah konten-konten yang bisa dinikmati oleh semua kalangan seperti itu, supaya jadi ya jangan bikin konten yang hanya untuk generasimu saja, bikin konten untuk generasinya Romo gitu ya. Oh sorry Romo, maaf Romo tua dong gitu ya. Ya jadi bikinlah sesuatu hal yang bisa dinikmati orang, yang tentunya yang positif gitu. Kalau kamu mau belajar cara bikin konten yang baik, kamu bisa ikutan yang namanya gerakan makin cakap digital dari Kominfo gitu. Pasti banyak kok. Follow akun Siberkreasi ya, di sana ada banyak event-event, kegiatan-kegiatan yang ngajarin bagaimana bikin konten positif seperti itu ya. Jangan lupa follow akun MC Amo ya, udah centang biru. Oke, terima kasih Bro Sony. 3 pemenang, mungkin masing-masing bisa memilih. Tadi ada 6 penanya kan, masing-masing narasumber bisa pilih salah satu aja. Siapa yang kira-kira berat untuk dapat hadiah? Bro Sony siapa Bro Sony? Saya sebenarnya mau pilih si yang terakhir, tapi karena saya ngeliat tadi yang penuh penderitaan tuh siapa namanya? Jo gitu ya. Karena dari dia bertanya saja memperlihatkan dia punya muka itu seperti disalib gitu. Ya sudah, kalau saya pilih Joe Iskariot. Bukan, jangan. Joe, saya pilih Joe sebagai penanya terbaik. Semoga ini menghibur kopinya susah ya. Ibu Lisa. Kalau saya memilih Ibu Selvia. Oh, Bu Selvia, oke. Pak Gaudentius? Adik Cici ya? Oh iya. Cici, oke. Tepuk tangan untuk pemenangnya. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Baik, sudah di penghujung program, Bapak Ibu teman-teman, langsung closing statement dari Pak Gaudentius. Ya, dunia digital itu bukan lagi di awang-awang, tapi sesungguhnya kita hidup di dalam dunia digital itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami yang bergerak di media mainstream tidak bisa hidup juga tanpa media sosial. Karena itu yang membedakan kami sebagai institusi dengan individu itu pada kode etiknya. Kami diatur tidak hanya oleh undang-undang, tapi juga punya kode etik, bukan hanya kode etik jurnalis, tetapi juga yang paling berat itu adalah kode etik perusahaan, yang juga mengatur tentang bagaimana harus bermedia sosial. Kiranya mungkin ini juga bisa menginspirasi kita bagaimana kalau di dalam komunitas bisa disepakati apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam komunikasi di media sosial. Tadi saya katakan bahwa itu mestinya sebuah sensor, tetapi dia juga tidak salah. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Lisa. Kalau kau menolak hoax injak bumi, kalau kau menolak hoax injak bumi, kalau kau menolak hoax mari kita lakukan. Kalau kau menolak hoax injak bumi, kalau ada hoax di depan kita berhenti di jempol kita. Terima kasih. Oke, terus nih. 2 jeruk, 2 wortel. Enggak, saya mau ngasih tau itu kalau di jus itu enak banget untuk kesehatan mata ya. Oke, satu hal dari saya cuma ini tadi yang saya bilang, bahwa sekali lagi yang berubah ini cuma teknologi. Yang berubah ini cuma teknologi, tapi kita sebagai manusia, orang Indonesia yang terkenal dengan tata krama, norma-norma, kita sebagai terang Kristus, pemuda-pemuda Katolik, orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai Alkitab dalam diri kita, itu tidak boleh berubah. Bawalah itu di dunia nyata maupun di dunia mayantara. Itu saja dari saya. Baik, tepuk tangan untuk 2 narasumber kita.
Teman-teman, ada seorang yang bertanya kepada seorang guru yang sangat bijak. Dia bertanya, "Guru, di tangan di belakang saya ini ada seekor burung. Anda tebak, burung ini hidup atau mati?" Maka guru itu juga berpikir, lalu dia mengatakan begini, anak muda, kalau saya jawab burung itu hidup, kamu pencet burung itu jadi mati. Gitu. Tapi kalau saya jawab mati, kamu biarkan burung itu tetap hidup. Bapak Ibu, sore hari ini kita belajar sesuatu. Lalu, lupa ya, bahwa lalu guru bijak itu mengatakan hidup dan matinya burung itu berada di tanganmu, anak muda. Jadi Bapak Ibu, suster, frater semuanya, sore hari ini kita belajar banyak hal, ide, gagasan, etika, moral tentang bersosial media. Hidup dan matinya gagasan ini ada di tangan Anda semua. Apakah Anda mau menghidupi nilai-nilai ini atau mau mematikannya pada saat ini juga? Terima kasih, saya kembalikan kepada Belly sebagai MC kita. Baik, kalau gitu kita rehat sejenak. Tadi bukan, jadi kayak bukan. Karniel ya. Bukan. Aduh, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Jose, Bapak Corintius, Mbak Lisa, dan juga Mas Sony. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi boleh? Siapa? Siapa sih yang masih ganteng? Yang penting pede dulu, bener. Bisa nyanyi? Bisa. Mau nyanyi lagu apa? Maunya lagu apa? Beda juga ntar. Tuhan Yesus tidak berubah bisa ngana. Sama dance TikToknya. Iya, bisanya apa? Coba nyala, udah nyala. Bisa fast dikit mukanya. Iya. Bisa nggak jelek nggak? Oh sorry, nggak, ganteng. Nyanyi, mau nyanyi lagu apa? Enggak, saya dulu. Entar baru saya kasih tahu ke orang pianisnya. Lagu gereja aja. Lagu gereja yang mana? Ambers, gereja tua. Gereja tua, gereja juga sih. Apa? Bapak kami, gua. Jangan bapak kami. Kita sakit dong kita. Lu lagi happy gitu. Apa? Bersyukurlah. Bersyukurlah, yang gimana coba refnya? Ya. Mas Sony boleh gantian nggak? Ditatar dulu nih kayak gini nih. Jangan yang nana. Ente hafal nggak? Yang ente hafal deh. Lah, maksudnya apa? Yang kamu hafal lagunya apa? Jangan-jangan ini anggotanya Mas Sony nih. Ayo. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik yang gimana coba? Ada gini. Gimana? Saya tahunya Tuhan Yesus setia soalnya. Gimana lagunya coba? Tes dulu, ntar baru ke situ. Ini Mas Anang lagi siap-siap mau chat yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Gak usah pakai ini, akapela aja ya. Oh pakai musik dari depannya tapi hafal. Nah sekarang lu janjian deh sama abangnya ya. Ya, enggak. Mana ada yang mau baik gitu loh. Siapa tadi dia namanya? Tuh, itu aja kita udah lupa siapa dia kan? Andi. Kick Andi. Mas Andi. Jangan baca doa sih. Iya kan? Udah kata gue mah balenggang patah-patah goyang pica-pica aja mas. Iya. Iya.